Halo Sobat Cerdas, bertemu lagi di channel Bung Aristo. Kali ini kita akan sharing salah satu penyakit yang cukup berbahaya ya, atau cukup meresahkan, yaitu kebiasaan mencuri. Ya, karena kita tahu ketika kita memiliki teman atau memiliki di lingkungan kita ada seorang yang memiliki hobi mencuri atau suka mencuri ya, tentu itu sangat mengganggu dan meresahkan kita semua. Nah, setelah saya selidiki, ternyata hampir semua bentuk kejahatan itu bersumber dari mencuri. Jadi kejahatan-kejahatan lain ini cuma pengembangan dari satu penyakit ini. Contohnya misalkan koruptor, ya, ini adalah mencuri uang rakyat, ya kan, mencuri. Terus juga kita bisa katakan mungkin merampok. Merampok adalah merampas hak yang bukan miliknya. Terus mungkin pelakor, ya, ini kan juga merampas hak orang lain dan berbagai kejahatan lainnya, ya. Jadi hampir semua kejahatan itu sumbernya cuma satu, yaitu mencuri, termasuk membunuh. Membunuh kan juga mencuri nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Ya, jadi kebiasaan mencuri ini adalah kebiasaan yang sangat mengerikan ya, karena ini adalah akar dari semua kejahatan yang ada. Ya, kalau di dunia medis mencuri ini dinamakan menderita penyakit kleptomania ya. Nah, penderita kleptomania biasanya ini sering mencuri di tempat umum seperti supermarket, mungkin di tempat pesta, atau mencuri barang milik teman. Kenapa orang bisa jadi kleptomania? Bisakah kleptomania itu disembuhkan? Ya, orang menjadi kleptomania karena ada dorongan yang tak tertahankan untuk mencuri meski ia tidak membutuhkan barang tersebut. Terkadang kala ya. Dan kadang barang yang dicuri pun juga tidak terlalu bernilai. Ya, kleptomania adalah gangguan kesehatan mental yang cukup serius. Jika tidak diobati, maka akan membuat hidup orang tersebut akan berantakan. Ya, dan penelitian terbaru yang dilakukan Stanford University mengungkapkan 62,5% penderita kleptomania ini kebanyakan adalah perempuan. Sementara 37,5% sisanya adalah laki-laki. Nah, penderita kleptomania akan menyangkal dirinya sakit dan mempertahankan diri jika sudah dituduh mencuri. Kebanyakan penderitanya malu dan takut untuk mencuri ya, atau mencari perawatan gangguan kesehatan ya. Jadi ketika mereka punya kebiasaan mencuri, bukannya mereka mencari solusi atau mungkin datang ke psikolog atau mencari perawatan di medis ya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri orang kleptomania ya. Satu, biasanya punya keinginan besar yang begitu mendesak untuk mencuri pada barang yang mungkin tidak ia perlukan. Yang kedua, merasa senang saat mencuri. Jadi ada kesenangan tersendiri ketika dia berhasil mencuri. Nah, yang ketiga, merasa lega dan puas. Jadi ketika dia sudah berhasil mencuri itu mungkin dalam dirinya dia senang, lega ya, dia puas. Akan tetapi yang keempat, setelah mencuri akan merasa bersalah, ini biasanya menyesal, bahkan mungkin membenci diri sendiri, dan ya juga takut mungkin kalau ketahuan dan akhirnya ditahan polisi. Nah, yang kelima, meski sudah mencuri, timbul rasa takut dan menyesal, tapi dorongan untuk mencuri akan muncul lagi secara spontan atau saat mungkin sedang depresi atau stres, sehingga perilaku kleptomania ini terus berulang. Maka orang yang punya kebiasaan mencuri itu kenapa kok susah disembuhkan? Ya mungkin suatu saat penyakit itu atau kebiasaan mencuri itu akan terulang lagi gitu loh. Nah, yang keenam, orang kleptomania mencuri bukan untuk kepentingan pribadi atau mungkin balas dendam, tetapi karena dorongan yang begitu kuat sehingga timbul rangsangan untuk mencuri. Nah, penyebabnya
hingga kini kleptomania itu tidak diketahui secara pasti ya, apa sih penyebabnya. Ya, tetapi beberapa bukti penelitian menunjukkan kleptomania mungkin terkait dengan salah satu hormon otak, yakni pada serotonin. Nah, hormon serotonin ini membantu mengatur suasana hati dan emosi. Ada juga beberapa bukti menyebutkan bahwa kleptomania mungkin berhubungan dengan gangguan kecanduan atau gangguan obsesif atau kompulsif. Tapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami kemungkinan apa penyebab dari kleptomania ini. Meskipun penyebab kleptomania tidak diketahui secara pasti, namun para peneliti menemukan ada faktor-faktor risiko yang meningkatkan perilaku kleptomania, yaitu mungkin yang pertama faktor stres yang berlebihan, seperti sedang mengalami kerugian besar contohnya, atau mungkin mengalami cedera, ya mungkin di kepala atau mungkin di otak, atau yang ketiga mungkin secara genetik ya, memiliki saudara kandung yang kleptomania juga, mungkin gangguan mood, kecanduan atau gangguan obsesif atau kompulsif. Jadi kesimpulannya penyakit kleptomania sampai dengan detik ini belum diketahui penyebabnya, tapi yang pasti ada dorongan dalam diri. Ya, jadi untuk sobat cerdas, ya ketika mungkin setiap manusia itu mungkin menginginkan memiliki barang yang bukan milik kita, ya atau itu mungkin punya orang lain ya. Nah, dorongan itu sebisa mungkin harus kita tekan, ya, sehingga tidak menjadi sebuah perbuatan karena tindakan ini kan bersumber dari mindset ya atau dari pola pikir kita, sehingga kita harus mengontrolnya gitu loh ya. Ketika sesuatu itu bukan hak kita, ya sudahlah, maka kita jangan berpikir untuk memilikinya. Nah, begitu sobat cerdas ya. Nah, itu adalah sedikit tips dan sharing ya mengenai sebuah penyakit yang cukup meresahkan, yaitu penyakit mencuri. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya sumber dari akar kejahatan ya induknya adalah di mencuri ya, dan yang lainnya itu cuma pengembangan ya dari mencuri tadi, seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi sobat cerdas dimanapun Anda berada, tetaplah waspada. Karena kata Bang Napi, kejahatan bukan karena niat pelakunya ya, tapi karena mungkin ada kesempatan. Nah, mungkin bisa juga ya, karena ada kesempatan akhirnya dorongan kita untuk memiliki atau mengambil sesuatu itu muncul. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita harus waspada pada diri kita sendiri. Ketika kita mungkin ada HP punya teman ketinggalan, atau banyak barang yang bukan milik kita ketinggalan ya, dan mungkin kita ingin mengambilnya ya, tetapi ya kita harus bisa menahan diri, karena sekali lagi sesuatu yang bukan hak kita itu berarti tidak layak untuk kita miliki ya. Ya, jadi ya saya rasa kita harus tekan penyakit ini dengan rasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Mungkin HP kita lebih jelek dengan HP teman kita ya. Mungkin terkadang kita menginginkan ya HP kita punya HP sebagus itu gitu loh. Akan tetapi kan banyak cara ya. Kita bisa menabung, kita bisa bekerja ya untuk menghasilkan atau kita membeli sesuatu yang kita inginkan. Tetapi yang pasti sebisa mungkin atau hindari mencuri sebisa mungkin, karena sekali kita melakukan perbuatan tersebut maka kebiasaan mencuri untuk selanjutnya itu akan muncul lagi ya. Jadi sobat cerdas selalu waspada, cerdas dalam menyikapi sesuatu ya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk juga untuk saya pribadi. Oke, salam cerdas, see you again.